Aku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Siapa berkata kepada Tuhan malam hari ini, Yesus, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Engkaulah kebenaran yang Engkau kebenaran yang hidup. Engkaulah pribadi yang menjadi tujuan kehidupan. Engkau batu karang kami. Dan aku mengasihi, mengirim. Kalaupun aku hidup, aku akan hidup. Kami hidup Tuhan. Hanya untuk. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Saya rindu dengar suara Bapak Ibu sendiri katakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandangmu. Terima kasih. Haleluya. Iya, silahkan Jo. Ya. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, saya bersyukur sekali sore hari ini Tuhan mempercayakan waktu dan kesempatan untuk berbagi kesaksian bagi kita semua. First of all, saya mau bilang thank you dulu sama No Limit Ministry. Thank you so much Kak April dan juga tim pemuji, Sister Mia dan Sister Rita. Kita nggak janjian ya, tapi buat saya lagu itu tuh luar biasa karena dua lagu itu adalah dua lagu yang benar-benar menguatkan saya pada saat di titik terendah dalam hidup saya loh sis. Jadi tadi waktu saya nyanyi, wow, it's amazing Tuhan. Dan ayat yang Kak April bawa tadi itu benar-benar ayat yang menguatkan saya. Juga sama pada saat saya berada di titik terendah dalam hidup saya, di mana bulu yang patah terkulai itu tidak akan dipatahkan Tuhan, dan sumbu yang hampir padam tidak akan dipadamkannya. Terima kasih Kak April dan No Limit Ministry. Dan saat ini, sebelum kita mulai, saya rindu kita berdoa sama-sama, saudara, supaya kita minta pengurapan dari Roh Kudus, supaya kesaksian ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan saat ini, minta pengurapan-Mu, minta pertolongan-Mu Tuhan untuk mengurapi kami, hamba-Mu yang akan menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan. Aku berdoa Engkau menyiapkan hati-hati dari setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk benar-benar bersedia untuk ditaburi dengan firman Tuhan lewat kesaksian ini juga Tuhan. Aku percaya sesuai yang Kau taruh di dalam hati hamba-Mu saat hamba-Mu mempersiapkan kesaksian ini Tuhan. Saat hamba berdoa dan hamba bertanya kepada Engkau apa harus aku persiapkan Tuhan. Dan Engkau menaruh dalam hatiku Tuhan untuk menyaksikan apa yang sudah aku siapkan ini Tuhan. Dan Tuhan Kau berkata bahwa akan ada banyak yang dipulihkan Tuhan. Dari trust issue, dari self-worth, kehilangan rasa keberhargaan diri. Akan ada pemulihan Tuhan atas anger, unforgiveness, disappointment, resentment, Tuhan, fear, rasa takut akan kegagalan, bahkan rasa takut akan keberhasilan, Tuhan, bahkan itu terjadi juga, Tuhan. Ada rasa ragu, doubt, dan juga depression, Tuhan. Aku percaya hari ini berkat-Mu, mujizat-Mu akan terjadi, Tuhan. Bukan untuk No Limit Ministry atau untuk hamba-Mu, tapi semata-mata untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, aku percaya. Roh Kudus, aku persilahkan Engkau untuk beracara dan mengambil alih waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Saudara-saudara semua, saya minta maaf kalau nanti saya agak ngelirik-ngelirik ke sini karena saya membuat catatan. Jadi untuk membantu saya supaya saya ngomong nggak kemana-mana, nggak ngelantur gitu ya, karena waktu kita sangat terbatas, jadi catatan ini membantu saya untuk bisa teratur, karena Roh Kudus itu teratur dan tertib ya saudara, jadi saya mau juga belajar untuk teratur dan tertib. Oke, jadi izinkan saya, sekali lagi saya Jo, mungkin sudah pada kenal, kalau yang baru pertama kali kenal, salam kenal, saya Jo, dan saya bersyukur saya bisa ketemu sama saudara-saudara semua di Zoom setiap hari Selasa ini di No Limit Ministry. Saudaraku, izinkan saya sekali lagi untuk berbagi tentang bagaimana Tuhan mengangkat saya yang sudah hancur, yang benar-benar sudah rasanya nggak punya harapan untuk hidup, yang benar-benar lari dari Tuhan, tapi Tuhan tangkap kembali dan Tuhan kembalikan kepada jalurnya ya, kepada panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi saya mau memulai kesaksian saya dengan mengambil sebuah cuplikan lagu dari dua lagu yang sangat saya suka. Mungkin saudara-saudara tahu dan saudara pernah dengar lagu ini. Judul lagunya Who Am I by Casting Crowns dan Grace Alone by Scott Wesley Brown. Jadi di dua lagu ini ada kata-kata yang begitu menjadi rema di hati saya, dan setiap kali saya mengalami kelemahan, ini yang menjadi kekuatan saya. Dikatakan di sini, Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? And who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? It's only by grace alone, which God supplies, the strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Sekali lagi saudaraku, hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saya bisa ada saat ini. Pada saat saya diminta untuk membagikan kesaksian ini, hati saya langsung dek. Tuhan, sesecepat ini ya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, dan Tuhan ingatkan, bukankah ini permintaan kamu? Kamu yang meminta untuk Tuhan, saya mau dan rindu melayani perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami apa yang saya alami. Dan ini waktu Tuhan, dan saya baru ingat, iya ya, di No Limit Ministry itu kebanyakan adalah perempuan gitu, ibu-ibu, para wanita yang diberkati Tuhan. Saya bilang yes, oke. Saya ambil kesempatan ini Tuhan, terima kasih buat Kak April yang sudah mempercayakan ini, Roh Kudus yang sudah bicara kepada beliau, dan sehingga saya bisa bersaksi di saat ini. Saya lahir dari keluarga Kristen, papa mama saya Kristen, saya orang Toraja, papa asli Toraja, mama asli Toraja. Kalau saudara pernah main ke Sulawesi Selatan, nah Toraja itu ada dari ujung pandang sekitar 8 jam, saudara ya. Kita naik bus dari ujung pandang ke Toraja itu 8 jam. Tapi saya lahir dan besar di Balikpapan, di Kalimantan Timur, dan kemudian saya pindah karena ikut dinas orang tua di Jakarta, dan saya menyelesaikan studi saya di Jakarta. Nah, saya mau merangkum, saudara, perjalanan hidup 43 tahun yang luar biasa yang Tuhan buat dalam hidup saya ini lewat 5 peristiwa penting yang saya percaya ini, mudah-mudahan saya percaya ini akan jadi berkat buat kita semua. Jadi ada 5 peristiwa penting di mana Tuhan membentuk karakter saya,
yang membuat merobek saya dan juga membuat saya bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama itu adalah peristiwa rumah saya kebakaran pada waktu saya TK, dan itu meninggalkan trauma yang sangat besar. Kemudian peristiwa yang kedua adalah pada saat saya mengalami sexual abuse, sexual harassment, dan saya diperkosa pada saat usia saya 8 tahun. Dan kemudian saya juga benar-benar mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa pada saat saya menyaksikan bagaimana Tuhan mengangkat saya dan memulihkan saya dari peristiwa ketika anak saya harus dipanggil Tuhan. Pada saat itu anak saya 15 hari di NICU, dan saya benar-benar mengalami kehilangan separuh jiwa itu di saat itu, saudara, ketika kehilangan bayi saya sejak dia lahir dan masuk ke dalam NICU selama 15 hari. Kemudian saya mengalami peristiwa juga yang benar-benar merobek saya, itu adalah perselingkuhan suami saya yang pada saat itu adalah seorang hamba Tuhan. Beliau adalah pelayan Tuhan gitu ya, seorang pendeta di sebuah mega church gitu. Dan akhirnya dengan seseorang yang saya percayai, dengan seseorang yang dekat dan saya percayai, dan itu berujung kepada perceraian. Kalau mungkin terdengarnya seperti kok menyedihkan banget ya, kok sepertinya menderita banget, tapi itu saya mau katakan, saudara, bahwa lewat peristiwa-peristiwa inilah Tuhan memanggil saya untuk benar-benar ada di titik ini saat ini. Kalau ada pertanyaan kenapa menyaksikan 5 hal ini, buat saya karena menyaksikan berkat itu banyak banget, saudara. Banyak sekali berkat yang ingin saya saksikan juga, dan saya bagikan kepada kita semua. Bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dari penyakit ini, dan itu Tuhan meloloskan saya dari kecelakaan ini, dan itu yang hampir merenggut nyawa saya. Tapi 5 peristiwa ini yang benar-benar sungguh-sungguh, di mana saya melihat Tuhan bekerja dengan secara luar biasa. Kebanyakan mungkin ketika kita bersaksi, kita saksikan adalah berkat, ya saudara ya. Dan itu dengan mudah kita akan bersaksi bagaimana Tuhan menolong kita dari bisnis kita, mengangkat kita, bisnis kita menjadi baik, atau kita mendapatkan income yang extraordinary, yang luar biasa, atau kita mendapatkan kontrak bisnis yang amazing gitu, atau kita doa kita dijawab tentang pasangan hidup gitu ya. Atau ya sesuatu seperti itu. Tetapi saya belajar satu hal untuk menyaksikan ini. Saya ingin menelanjangi iblis, karena seringkali orang malu untuk menyaksikan hal yang terlihatnya mungkin seperti aib, terlihat seperti hal yang tidak layak untuk disaksikan, karena ini seperti membuka aib sendiri. Tapi buat saya bilang, Tuhan, one day Tuhan, saya akan bersaksi bahwa saya akan telanjangi iblis. Saya akan katakan bahwa mau pakai cara apapun dia menjauhkan saya dari kasih dan panggilan Tuhan. Tuhan bilang Ayub 42 ayat 2, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan saya percaya ini, saya pegang ini, dan hari ini saya mau saksikan 5 hal ini secara singkat, dan saya akan saksikan di ujungnya nanti bagaimana encounter saya, pertemuan saya dengan No Limit Ministry yang Tuhan sudah atur dengan luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan. Dan Tuhan bawa saya semakin naik, dan Tuhan membuat pertumbuhan rohani saya itu luar biasa, meningkat, melesat, dan punya kerinduan yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Saudaraku, secara singkat saya akan rangkum bagaimana ketika kebakaran itu terjadi ketika saya kecil, itu membuat saya sangat trauma, karena saya juga hampir kehilangan nyawa saya pada saat itu. Saya berusaha untuk menyelamatkan seekor kucing, dan nyawa saya hampir hilang, dan untungnya diselamatkan om saya. Dan pada saat itu ekonomi kami menjadi struggling gitu ya, tapi nggak berapa lama Tuhan pulihkan, dan kami pindah ke rumah yang baru yang lebih baik. Dan tetapi trauma yang terjadi saat itu tidak terdeteksi, karena itu akhirnya baru terdeteksi setelah saya dewasa gitu. Kemudian saya sebagai anak kecil saya bertumbuh sampai di titik yang tadi saya ceritakan, di usia saya 8 tahun saya mengalami peristiwa ini, di mana saya mengalami sexual harassment ya. Saya itu mengalami dari guru, 2 orang guru saya. Yang pertama, jadi itulah sebabnya saya cinta sekali anak-anak. Saya saya lanjutkan studi saya untuk di bidang pendidikan, untuk saya bisa mengajar di sekolah gitu ya, karena meletakkan dasar kepada anak-anak itu sangat penting. Dan saya cinta sekali anak-anak dan remaja tentunya. Dan bagaimana sebagai orang tua kita perlu peka dan melihat dan menjaga anak-anak kita, karena kita tidak pernah tahu datangnya dari mana. Ternyata bisa datang dari kerabat terdekat gitu ya.
dan bagaimana luka ini itu bisa sangat berpengaruh terhadap anak sampai dia dewasa. Jadi saya mengalami itu, dan kemudian hal yang paling tidak saya sangka-sangka itu adalah ketika saya mengalami rape itu, dan saya harus kehilangan keperawanan saya, virginity saya di usia 8 tahun tersebut. Saya ingat peristiwa itu, saya menangis di kamar mandi, dan saya ngerasa jijik, saya ngerasa kotor, saya ngerasa tidak layak, saya merasa takut luar biasa, dan saya nggak berani bilang sama orang tua saya. Karena kan orang tua mungkin akan mengatakan, kok nggak cerita sama mama sama papa, tapi saudara, anak usia segitu mereka kalau tidak dilatih, kalau tidak diperlengkapi, kalau tidak ditrain dengan benar, mereka tidak punya kemampuan untuk bisa share dan berbagi kepada orang tuanya tentang apa yang mereka alami, karena mereka takut, saudaraku. Saya simpan itu sampai menjelang saya menikah, dan saya ceritakan ke orang tua saya pada waktu itu. Dan akhirnya semua ketakutan, semua rasa-rasa ini itu membuat saya menjadi pribadi yang keras kepala, sangat keras sekali dengan diri saya sendiri. Saya menjadi pribadi yang memberontak kepada orang tua saya, gitu ya, karena saya marah, saudara. Saya marah, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, where are you? Di mana Engkau, Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi untuk anak berusia 8 tahun, Tuhan, yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Orang tua saya yang pada saat itu memang sibuk, ya, jadi dan saya tidak menyalahkan mereka, karena memang orang tua saya cukup sangat menyayangi keluarga mereka, dan menampung keluarga kami itu di rumah sangat banyak, gitu. Jadi saya marah sama keluarga orang tua saya, dan akhirnya saya punya value bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa melindungi saya termasuk Tuhan, gitu. Jadi saya di SMP itu saya mulai ikut bela diri. Saya hampir jadi atlet nasional bahkan, karena saya ngerasa nggak ada satupun yang bisa melindungi dan menjaga saya sebagai seorang perempuan. Jadi saya harus melindungi diri saya ikut bela diri, saya jadi terbaik yang saya bisa hanya untuk melindungi saya, gitu. Jadi kemarahan ini terus berkembang, gitu ya, sampai saya dewasa, dan membuat saya kehilangan kepercayaan. Itu adalah titik awal di mana saya punya trust issue. Saya tidak punya rasa kepercayaan kepada diri saya tidak punya rasa percaya pada orang tua saya tidak punya rasa percaya kepada orang lain. Dan saya punya masalah dengan self-worth, kebahagiaan diri saya. Karena saya merasa saya kotor, saya najis, saya tidak layak, seperti itu. Tapi kemudian seiring dengan waktu berjalan, dan saya yang tadinya sebagai remaja yang berjalan dengan kekuatannya sendiri, dengan pengertiannya sendiri, gitu. Walaupun saya terbiasa dengan yang namanya pendalaman Alkitab atau ibadah, apapun itu di gereja, bahkan saya sering nginep di pastori, tempat ibu rohani dari mama saya, tetapi saya nggak benar-benar hidup di dalam Tuhan, saya tidak bertumbuh di dalam Tuhan, dan saya kosong dan hampa sekali sampai saya di SMA. Dan sampai satu titik saya bertemu dengan Tuhan, pertemukan saya dengan seorang anak Tuhan, kakak rohani yang membimbing saya, dan saat itu saya terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, yang benar-benar saya lakukan, gitu, karena saya memang sudah Kristen sejak lahir, dan saya hidup saat itu dibimbing dan benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya sejak saat itu. Kemudian singkat cerita, akhirnya saya menikah, kemudian saya melayani dengan karena pada waktu saya menikah memang saya berada di tahun terakhir di Trisakti, di tempat saya kuliah waktu itu, dan orang tua saya tidak mengizinkan saya menikah sebenarnya, karena mereka menginginkan saya untuk graduate dulu, wisuda dulu, dan kerja segala macam, gitu ya. Mereka punya, sebagai orang tua pastinya ya, mereka punya banyak rencana yang besar sekali untuk anak yang terbaik, gitu. Jadi pada waktu itu akhirnya saya ceritakan kenapa, dan orang tua saya menangis sejadi-jadinya, dan dia peluk saya ketika mereka mengetahui bahwa apa yang terjadi pada saya di usia 8 tahun, dan mereka akhirnya memberikan izin untuk saya menikah, dan saya menikah waktu itu dengan suami saya pada saat itu. Dan seiring dengan waktu saya melayani di satu tempat, gitu ya, dan saya ketemu satu orang teman, saya ketemu dengan seseorang, kami baru ketemu dengan satu orang ini, dan kami melayani dia. Tanpa saya sadari, setelah kami melayani dia, kami melayani sama-sama, gitu, karena akhirnya
teman saya ini dan suaminya ikut dengan kami untuk melayani suatu gereja gitu ya. Tapi tanpa saya sadari pelan-pelan itu akhirnya kalau orang bilang ya pagar makan tanaman kali ya saudara, itu yang akhirnya nyaplok suami saya gitu. Dan saya benar-benar pada saat itu setelah saya menikah, kemudian seiring dengan waktu saya diberikan Tuhan waktu itu saya diizinkan untuk menderita kista ya saudaraku. Waktu saya dikasih kista sama Tuhan dan dokter bilang harus minum obat yang mahal sekali, saya bilang enggak, saya nggak mau minum obat ini, saya percaya sama Tuhan. Tuhan kalau Tuhan saya harus nggak ada ya udah, tapi kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan sanggup sembuhkan. Nggak berapa lama saya hamil saudara, nggak berapa lama saya hamil dan Tuhan sembuhkan. Ketika saya hamil, memang kista kan sebagaimana kita ketahui ya akan hilang dengan sendirinya lewat kehamilan. Jadi kista itu disembuhkan lewat kehamilan. Dan tapi tanpa saya sadari sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk satu proses yang luar biasa di depan. Setelah saya hamil, kemudian nggak berapa lama setelah 9 bulan saya melahirkan anak. Saya hamil tuh sehat saudara, nggak ada masalah sama sekali. Dan sampai di titik saya kehilangan anak saya tersebut, saya ingat waktu itu anak saya di dalam inkubator. Jam 5 pagi hari itu saya dibangunkan Roh Kudus. Roh Kudus jelas sekali berbicara kepada saya, ambil Alkitab dan buka Ayub. Di ayat ini berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Di situ saya menangis, saya bilang Tuhan, saya tahu Tuhan mau ambil anak saya nggak siap. Saya bilang jangan Tuhan, tolong jangan ambil anak saya hari ini. Tapi memang Roh Kudus sudah persiapkan saya. Sepanjang pagi itu saya menangis dan suami saya terbangun dan suami saya tanya kenapa, terus saya bilang ke dia saya dibangunkan Roh Kudus dan Roh Kudus bilang kepada saya Tuhan akan mengambil anak kita hari ini gitu. Terus suami saya waktu itu mengajak kami berdoa bersama dan kemudian tepat jam 6 itu saya menerima telepon dan kami ke rumah sakit di NICU itu. Dan itu hari terakhir saya melihat anak saya ingat sekali di inkubator ya. Waktu itu papanya di sisi satu dan saya di sisi sebelah sini. Dan hari itu anak kami buka mata dan karena dia habis muntah darah, jadi sini ada bekas kayak seperti darah seperti itu. Dan hari itu dia buka mata, saudara. Dia buka mata dan matanya itu indah sekali karena selama ini kan ketutup ya, gitu. Dia buka mata dan matanya indah sekali dan saya masih ingat sekali dia melihat pertama yang dilihat papanya, saya pegang kakinya, memang waktu itu kakinya udah mulai dingin, saya tahu Tuhan dia udah mau pergi gitu. Saya pegang tangannya papanya, pegang tangannya waktu kami datang, anak saya lihat ke papanya dulu, dia senyum saudaraku, dia senyum, kemudian setelah itu dia lihat ke saya, dia juga senyum, kemudian nggak berapa lama dia tutup matanya dan saya rasakan dinginnya udah sampai di sini. Saya tahu Tuhan, kau sudah mau ambil anak saya. Waktu itu saya cuma bisa diam dan bisa bilang, Tuhan, terjadilah sesuai rencanamu. Dan saat itu ketika saya bilang itu, dia dalam senyumannya, dia tutup matanya, dan tangannya lunglai gitu ya, tangannya lunglai. Dan saya bilang, saya nangis sejadi-jadinya, saya bilang, Tuhan, Engkau yang memberi, karena saya sudah dipersiapkan Roh Kudus, saudara. Tuhan sudah bangunkan saya jam 5 itu untuk mempersiapkan hati saya hari itu atas kepergian anak saya. Tapi tetap sebagai seorang ibu, saya bilang, Tuhan, kuatkan saya nggak mampu, Tuhan, saya bilang. Dan suami saya memeluk saya dan saya benar-benar jatuh lunglai. Dan saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu mesti gimana. Tuh, kalau ada orang bilang kehilangan separuh jiwa, saudaraku, itu benar-benar saya ngerasain yang namanya hilang separuh jiwa itu di saat itu. Dan saya bilang, Tuhan, Tuhan tolong saya nggak kuat, saya cuma manusia Tuhan. Dan akhirnya saya temani anak saya sampai di ruang jenazah, saya lihat, saya pegangin, saya terus pandangi dia dan saya sempat limbung saudaraku. Tapi yang saya ingin saksikan di sini adalah saya mengutip satu firman Tuhan di 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Saat kita merasa bahwa kenapa saya Tuhan, pada saat itu memang suami saya dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan juga dengan karunia-karunia kesembuhan, karunia penglihatan, karunia nubuat dan segala macam saudaraku. Dan dia itu dipakai Tuhan menyembuhkan anak orang lain. Pada saat itu ada satu anak yang divonis dokter tinggal 8 hari hidupnya karena suatu virus yang sangat mematikan. Dia dipanggil oleh orang tuanya, orang tua bayi itu, dan suami saya mendoakan dan bayi itu sembuh. Tapi anaknya sendiri meninggal, saudara. Itu yang sebagai
waktu itu kami rasakan, why gitu, mengapa Tuhan? Tapi sekali lagi Tuhan mengajar kami untuk jangan sampai berdosa dalam perkataan kami. Jadi firman Tuhan ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu di 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus Tuhan menaungi aku. Dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan dinyatakan, saudaraku. Benar-benar kami melihat pertolongan Tuhan mengangkat kami untuk menjadi semakin kuat, dan semakin kuat. Akhirnya lewat pembentukan Tuhan atas hidup kami, karakter kami, kami bangkit, kami dipakai dengan luar biasa untuk melayani mereka juga yang merasa kehilangan anak, yang mengalami apa yang kami alami. Saya percaya saudaraku, kalau saudara saat ini mengalami suatu ujian, pencobaan yang saudara nggak sanggup untuk hadapi, mungkin saudara nggak bisa lihat jalan keluarnya, mungkin saudara nggak bisa mengerti kenapa ini terjadi saat ini, sebagaimana saya dan suami saya pada waktu itu nggak ngerti Tuhan. Kita berdoa untuk orang lain sembuh, tapi anak kita sendiri meninggal gitu. Tapi percayalah bahwa kau nggak perlu mengerti maksud dan rencana Tuhan hari ini, tapi percayalah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28 untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Di balik semua ujian, di balik semua pencobaan yang Tuhan kasih itu, tidak pernah akan melebihi kemampuan saudara-saudara semua, dan Dia akan memberikan jalan keluar, kekuatan yang tidak pernah engkau pikirkan. Singkat cerita lanjut, kemudian akhirnya itu terjadi di tahun 2001, kemudian di tahun 2007 saya menerima nubuat dari Tuhan. Waktu itu Ibu Gembala saya berkata bahwa Jo, saya melihat ada suatu pintu terbuka, ada satu sinar, ada suatu bendera, tiang bendera yang berjalan menuju satu titik, dan itu bendera bangsa-bangsa, dan saya melihat kamu keluar dengan satu kaki, tapi kamu belum melangkah. Saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan sebenarnya sudah mengatakan ini sejak lama bahwa Tuhan akan memakai untuk melayani ke bangsa-bangsa, tapi saya pada waktu itu terjadi di tahun 2008, terjadi peristiwa perselingkuhan suami saya, dan saya breakdown lagi, breakdownnya saudaraku. Saya hancur dan saya bilang, Tuhan, nggak cukup Tuhan, apalagi Tuhan, yang apalagi ini gitu. Dan saya di situ benar-benar merasakan Tuhan itu luar biasa, saudara, karena saya ditinggalkan begitu saja selama 3 tahun gitu ya. Suami saya pergi begitu saja dengan teman saya tersebut yang dulu kami layani tersebut, dan dia juga menjadi pelayan di satu gereja itu. Kemudian saya berjuang sendiri untuk menghidupi diri saya gitu selama 3 tahun tersebut. Saya udah nggak tahu lagi, dari yang marah, kesel, benci, sampai akhirnya di satu titik saya bilang, Tuhan, saya mengampuni, dan saya bersedia Tuhan, kalau memang harus kembali, saya terima Dia Tuhan. Dan pada saat itu saya tunggu Dia selama 3 tahun tanpa kejelasan status apapun gitu ya. Dan selama 3 tahun saya menjaga kekudusan saya sebagai seorang istri. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya minta pembelaanmu Tuhan. Setelah 3 tahun saya nggak kuat, saudara. Saya bilang, saya waktu itu ambil puasa 3 hari, dan saya bilang, Tuhan, mau sampai kapan Tuhan? Saya nggak kuat Tuhan. Tuhan, saya butuh pernyataan Tuhan. Dan mujizat Tuhan terjadi pada saat itu. Dan kemudian akhirnya setelah 3 tahun tanpa kabar berita, ada surat layangan gugatan datang kepada saya. Itu pun dengan cara yang tidak masuk akal, saudara. Itu tuh Tuhan luar biasa banget, karena alamat yang dikasih itu adalah alamat yang salah ke pengadilan. Kalau saudara tahu, 3 kali panggilan gugatan tidak datang akan bercerai secara otomatis gitu ya. Jadi cara yang dipakai adalah dengan memberikan alamat yang salah, sehingga gugatan itu nyampe ke rumah yang salah gitu. Rumahnya masih dekat-dekat, mungkin komplek-komplek saya, saudara, tapi alamat itu salah, nggak nyampe ke saya. Dan gugatan yang dilayangkan itu adalah yang sudah ketiga. Saudara tahu yang luar biasanya Tuhan ya. Ada satu motor lewat depan rumah saya, pas saya keluar rumah, ada satu motor lewat depan rumah saya, dikendarai 2 orang, dan orang itu tanpa ngomong apa-apa, cuma ngasih 1 surat. Nih, gitu. Dan saya kayak, ini apa ya? Terus dia pergi, nggak ngomong apa-apa, pergi. Begitu saya lihat tangan saya gemeter. Doa saya itu dijawab Tuhan. Itu surat gugatan perceraian, bayangkan. Surat yang bisa nyasar ke alamat yang salah pun, itu bisa nyampe ke tangan saya. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin, saudara. Dan akhirnya prosesnya berjalan, saya berjuang di pengadilan, saya bilang saya nggak mau cerai. Saya bahkan sampai didatangkan saksi palsu segala macam. Saya bilang saya tidak mau, saya memaafkan, saya mengampuni. Bahkan
si hakimnya sempat menasehati, saya bilang nggak tahu aja gitu pendeta. Gitu ya saudaraku. Jadi tapi ya akhirnya saya di satu titik saya bilang oke, Tuhan, kalau memang dia mau seperti itu, saya tanda tangan. Saudaraku, saya punya kesempatan untuk memenjarakan suami saya waktu itu, karena pasangan suami dari teman saya itu mengatakan kepada saya, kalau kamu mau kita sama-sama gugat, kita bisa penjarakan mereka berdua. Tapi saya bilang enggak, saya nggak mau, karena saya tahu kalau sudah di penjara dia akan punya track record yang jelek sekali dan akan susah untuk berikut di kehidupannya. Jadi saya bilang enggak, Tuhan, saya mau pakai cara Tuhan aja, saya mau mengampuni, biar Tuhan yang beracara sama orang itu. Setelah itu nggak lama, saudaraku, Tuhan tuh bekerja luar biasa. Di suatu waktu setelah berapa tahun akhirnya perceraian itu terjadi ya, di suatu waktu mama saya dan adik saya dan keluarga saya itu ke kuburan gitu ya, ke kuburan untuk melihat kuburan papa saya pada waktu itu. Kemudian mereka nggak sengaja ketemu ada kerumunan, dan kerumunan itu memblokir jalan mereka, dan mereka nggak bisa lewat seperti itu. Tetapi kemudian salah satu adik saya mengenali ini keluarganya dari pihak suami saya, gitu, mantan suami saya. Kemudian akhirnya mama saya turun dan menanyakan, hei apa kabar? Karena kami udah gak pernah ketemu sekitar 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Saya nggak ikut waktu itu. Dan pada saat ditanya siapa yang meninggal, jawabannya adalah si teman saya yang selingkuh dengan suami saya. Saya bilang, Tuhan, saya nggak pernah minta pembalasan, tapi pembalasan itu adalah hak dan milikmu Tuhan, saya bilang. Dan saya percaya banget bahwa peristiwa-peristiwa ini yang terjadi itu membawa saya memang melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa dan dahsyat. Jadi saya mau menguatkan saudara untuk jangan pernah berhenti berharap, karena pengharapan di dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Kemudian yang saya ingin ceritakan saudara, ini yang luar biasa, bagaimana pertemuan saya dengan No Limit Ministry, saudaraku. Setelah perceraian itu kehidupan saya sepertinya baik-baik saja, saudara ya. Tampak baik-baik saja karena hubungan dengan keluarga saya membaik, terus saya mengalami kemajuan luar biasa juga dalam hard and soft skill saya punya networking yang semakin luar biasa, kemudian saya dapat pekerjaan yang saya sukai, income saya meningkat dengan signifikan, peningkatan taraf hidup, dan saya memiliki support system yang luar biasa. Saya punya teman-teman yang bisa saya andalkan, saya percayai gitu. Salah satunya ada di sini ya, Lenny, yang mengajak saya ke No Limit Ministry. Thank you, Lenny. Kemudian tapi semuanya itu terlihatnya baik hanya di tataran permukaan aja, surface aja. Tapi sebenarnya di dalam saya tuh nggak benar-benar beres gitu. Saya pura-puranda dalam hal altar, di dalam hal membangun doa saya secara konsisten gitu ya, karena saya udah mulai sibuk gitu dengan jalan saya sendiri. Yang ini nggak paralel gitu ya. Saya berdoa, saya ke gereja, saya mau memotivasi orang, menyemangati orang, dan ngasih kekuatan ke orang untuk ayo jangan nyerah, ayo maju. Tapi itu semua cuma lip service gitu. I didn't really do it from my heart gitu. Jadi semuanya ada di tataran yang permukaan saya. Saya arogan, saya sombong, saya mengandalkan diri saya. Saya pikir oke lah, saya bisa cari uang sendiri gitu ya. Saya bisa nggak mengandalkan orang lain, saya nggak mengandalkan siapapun, apalagi pria. Waktu itu kesombongan saya seperti itu. Kemudian saya juga sangatlah picky sekali dengan hamba Tuhan, karena saya pernah berada di dunia itu. Saya berpikir waktu itu seperti itu. Saya pernah jadi ibu gembala, saya pernah jadi penginjil, saya tahu rasanya begini. Jadi kesombongan saya adalah kalau saya ngeliat ada orang melayani, saya bilang saya tahu lah di belakang itu kayak apa, belum tentu kehidupan kamu. Jadi judgmental person untuk melihat dalam hal pelayanan, karena semua yang saya temuin. Dan ketika ada masa-masa saya jatuh dan saya ingin berkonsultasi dengan hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan yang menurut saya itu terlihatnya tuh kayak malaikat gitu, saudara. Jadi I don't feel like that person is a human gitu, karena ngomongnya ketinggian menurut saya gitu. Kayak saya butuh seseorang yang benar-benar ya dia juga manusia, tapi dia memang diurapi Tuhan, dan dia melihat saya bukan seperti seseorang yang siap diterkam dan berdosa gitu ya, tapi seseorang yang dirangkul untuk dilayani, dibimbing gitu. Saya nggak temuin itu gitu dalam perjalanan saya. Oleh sebab itu makanya saya pindah. Saya gereja dari satu gereja ke gereja yang saya cuma punya 2 gereja, tapi saya gerejanya pindah-pindah dari 2 gereja ini di 2 gereja mega church ini. Tapi saya juga nggak tertanam dan bertumbuh di situ, karena saya cuma come and go gitu ya. Nah, sampai suatu hari saya bilang, Tuhan, saya nyerah, saya surrender, saya tahu ada yang kosong, yang
perlu saya perbaiki di hidup saya. Saya nggak malu saksikan ini Tuhan, karena saya mau datangnya dari gelas kosong. Saya mau tinggalin semua hal-hal di masa lalu, apapun yang pernah menjadi kebanggaan, trauma-trauma apapun itu. Karena saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan, mau mengajarkan saya hal-hal yang baru. Dan Tuhan mau saya berhati-hati dengan koper hati saya, apa yang saya mau masukkan ke dalam situ. Jadi saya bilang, Tuhan, I surrender, I pray Lord, please send me someone that you anoint Lord. Saya benar-benar Tuhan, kirim saya seorang yang Engkau urapi dengan luar biasa, yang bisa membimbing saya. Dan hari itu saya dihubungi ya oleh teman saya. Saya berdoa waktu itu, dan tanggal 14 April hari Selasa itu hari pertama saya bertemu dengan No Limit Ministry. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Saya berterima kasih untuk teman saya, sahabat saya Leni, yang sudah digerakkan Tuhan untuk mengajak saya dan bergabung dengan No Limit Ministry. Saya sudah wondering gitu ya, Tuhan tangkap di No Limit Ministry. Dan saya melihat di dalam No Limit Ministry ini luar biasa ya. Kenapa? Saya mau saksikan begini saudaraku. Pada hari itu, hari Selasa itu topiknya adalah tentang altar kan, membangun altar gitu. Jadi Kak April itu mengajarkan tentang pentingnya untuk mencari dan berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita bisa melawan musuh kita nggak kelihatan dengan iman dan otoritas kuasa Tuhan Yesus. Tetapi yang perlu dilakukan adalah pemberesan terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan. Kata pemberesan itu benar-benar yang melekat di hati saya dan otak saya, dan saya bilang, Tuhan, saya mau beresin hidup saya. Saya mau tanya Leni, saya mau minta nomor telepon Kak April, saya mau meminta didoakan. Padahal saudara, saya punya trust issue, saya punya isu untuk bisa mempercayai orang lain, saya punya isu untuk bisa dilayani hamba Tuhan gitu ya. Tetapi saya percaya di urapan Tuhan. Itu saya kayak punya menggebu-gebu, saya mau dilayani, saya mau dikonseling. Saya tanya Leni, saya bilang sama Leni waktu itu selesai ibadah, saya WA Leni jam 5:21, saya langsung WA Leni, saya tanya, boleh nggak sih saya dikonseling secara pribadi oleh Kak April? Dan Leni bilang bisa, tapi harus buat janji dulu gitu ya. Terus nggak berapa lama Leni kasih nomor telepon Kak April, dan Leni menjawab bisa nih, nah, nanti berjanjian dulu ya, kata Leni. Kemudian saya lalu menghubungi Kak April, itu jam 5 saya tanya Leni, jam 8:54 hampir jam 9 saya WhatsApp Kak April, saya memperkenalkan diri dan saya bilang sama Kak April, saya bisa Mbak, saya perkenalkan diri saya dan saya bilang saya bisa dikonseling nggak dan didoakan. Terus Kak April bilang, iya Mbak, dengan senang hati. Kalau bisa bantu pasti saya bantu. Bisa besok Rabu nggak jam 4 sore? Saya waktu itu yang pertama yang ada di pikiran saya, wow gitu ya. Mau ngasih waktunya gitu buat saya langsung gitu, dan akhirnya kami sepakat hari Rabu itu tanggal 15 April saya dilayani jam 4 sore. Dan puji Tuhan saudaraku ya, saya yang tadinya benar-benar sulit untuk percaya orang lain gitu ya, dengan setelah dikonseling oleh lewat hambanya di No Limit Ministry di ruang konseling, itu saya ngerasa wow, it's amazing, dan itu adalah keputusan yang tidak pernah saya sesali. Saya bersyukur saya mengalahkan ketakutan saya mengalahkan arogansi saya mengalahkan asumsi saya, analytical saya yang mengatakan, ntar kalau gini gimana, ntar bagaimana. Saya taruh semua itu, saya bilang, Tuhan, saya mau dibereskan. Saya butuh Tuhan, dan saya butuh dibimbing. Saya nggak bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya butuh hamba-Mu yang diurapi Tuhan untuk membimbing saya. Dan akhirnya saya dilayani oleh Kak April, dan yang menjadi fokus adalah tentang hal-hal yang menghalangi berkat Tuhan selama ini dalam hidup saya, seperti kuasa perkataan, kata-kata yang sering mengutuki diri sendiri, kemarahan, unforgiveness, dan how to respect parents gitu ya, untuk berdamai dengan orang tua. Dan di sesi konseling ini saya mendapatkan PR gitu yang harus dikerjakan dalam proses pemberesan hidup, karena kita nggak cuma mendengar firman Tuhan, tapi kita juga diajarkan untuk menjadi pelaku firman, dan ini adalah bagian tersulitnya. Kalau saudara mengambil keputusan untuk yes, okay, Lord, saya mau dibereskan, menghubungi Kak April, pelayanan No Limit Ministry, dan mau dikonseling, langkah berikutnya saudaraku adalah berani membayar harga untuk melakukan apa yang sudah diajarkan ya. Dan saya percaya kalau Anda sungguh-sungguh mau diubahkan, Roh Kudus akan memberikan kekuatan
itu bagi saudara. Saya diajarkan untuk berdamai dengan Tuhan, itu nomor satu. Yang pertama, bahwa karena di Yesaya 59 ayat 1 dikatakan yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan itu adalah dosa. Karena Tuhan tuh tangannya nggak kurang panjang, telinganya nggak kurang tajam, tapi pemisahnya adalah dosa kita. Dan kemudian saya minta ampun, saya berdamai dengan Tuhan. Saya sebutkan di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosa kamu, maka Ia adalah setia dan adil dan Dia akan mengampuni kamu. Saya berlutut, saya minta ampun, saya berdamai. Kemudian saya diajar juga oleh Kak April untuk mulai membuat list-list tentang hal yang bisa disyukuri dalam hidup, karena seringkali yang menjadi fokus adalah kekhawatiran, hal-hal yang tidak ada, padahal sebenarnya banyak sekali hal yang bisa disyukuri dari apa yang kita miliki saat ini. Kemudian saya juga diajar untuk menyebutkan nama-nama orang yang mau saya ampuni dari yang menyakiti saya di masa lalu, ya, khususnya waktu itu selingkuhan mantan suami saya. Saya sebutkan firman Tuhan, saya declare 1 Yohanes 1 ayat 9, Roma 4 ayat 7 sampai 8. Kemudian saya datang ke mama, saya minta maaf, dan Kak April cuma bilang, Jo, gak usah banyak ngomong, datang ke mama, minta maaf dan minta didoakan biar mama melepaskan berkat. Saya lakukan itu, dan sejak saat itu sampai hari ini pemulihan terjadi dengan luar biasa, saudara. Kemudian pemulihan gambar diri, ini yang paling penting. Pemulihan gambar diri sudah diacak-acak oleh si iblis, dengan saya diajar oleh Kak April untuk berkata-kata di depan cermin setiap pagi, kapanpun itu, berkata bahwa you're beautiful, you're smart, you're creative, you're wise, you're blessed, you're anointed by God. Dan semua kata-kata itu saya declarekan di dalam nama Yesus setiap hari. Dan saya bilang, Tuhan, ayat 42 ayat 2, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Itu saya pegang terus, dan saya katakan. Dan saya bersyukur bahwa keputusan saya untuk melakukan konseling hari itu tidak pernah akan saya sesali. Karena saudaraku, seperti apa ya, mungkin saudara juga ngerasain gitu, itu berapi-api, rasanya pengen pacaran terus gitu dengan Tuhan Yesus, rasanya pengen doa, pengen cepet-cepet bersekutu, rasanya pengen baca firman, rasanya pengen doa, pengen menghabiskan waktu sama Tuhan gitu. Dan saya percaya ini datangnya urapan ini mengalir dari pemimpin, ya saudara. Urapan itu mengalir dari pemimpin. Saya percaya urapan ini dari Kak April dan mengalir ke kita semua, urapan yang sama yang saat ini Tuhan sedang impartasikan ke kita semua, dan karunia penglihatan lewat mimpi, nubuatan, discernment of spirit, kata-kata knowledge gitu ya, itu semua saya percaya Tuhan sedang curahkan untuk kita semua, karena itu datangnya dari sumbernya yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan juga Tuhan mengaruniakan ke Kak April. Dan saya merasa saya bertumbuh, saya berada di tempat yang tepat, dan saya bersyukur sekali untuk Tuhan karena Tuhan membawa saya untuk ke tempat ini gitu ya. Saya diajarkan untuk kembali mengambil otoritas atas hidup saya dan kembali menggunakan identitas saya sebagai anak Tuhan, dan tidak dikelabui lagi oleh iblis. Kalau selama ini saya masih ada up and down, kemudian maju mundur, saya bilang saya said no gitu. Even pada saat mau kesaksian saya diintimidasi oleh kuasa kegelapan, saya bilang no, saya bilang it's about time, saya mau lari kemana Tuhan akan tangkap saya, dan Tuhan ini waktunya Tuhan menggenapi janji Tuhan. Dan jadi saya percaya, dan salah satunya yang membuat saya sangat bersyukur adalah pada waktu itu saya merasakan pada saat tanggal 14 April itu, Kak April itu sangat otentik gitu, orangnya tuh straightforward ya, yang saya rasakan gitu experience saya, orangnya tegas apa adanya, otentik, straightforward, berpengetahuan, tapi juga kayak ada sisi kelembutannya, ada sisi sabar dan kasih, terus lucu lagi kan, orangnya ngomong Jawa Ibrani pula kan. Nah, perpaduan ini yang membuat saya tuh merasa membutuhkan Tuhan tuh luar biasa, dan membuat saya bilang, Tuhan, saya mau bertumbuh di sini, saya merasakan berkat Tuhan luar biasa, dan saya percaya itu karena Tuhan Yesus Kristus yang membawa saya di sini. Dan kemudian tanggal 17-nya saya dimasukkan ke dalam grup, dan saya tambah bersyukur karena di dalam grup NLM itu yang ada hanya dukungan doa, yang saling dukung satu sama lain. Kalau ada yang punya pergumulan, didukung dalam doa, terus saling menguatkan dalam hal firman Tuhan. Jadi it's a very positive environment gitu kan. Dan I'm so grateful for this. Dan singkat cerita ya saudara, saya ingin mengakhiri ini, temanya keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Saya percaya kalau kita masih ngerasa saat ini ada rasa takut untuk, benar nggak ya saya berada di sini, benar nggak ya kalau saya konseling itu
apa sih isinya? Saudaraku, yang saya rasakan di konseling itu ya, nggak cuman kita bisa sharing firman Tuhan, nggak cuman kita bisa berbagi, dan itu adalah ruang tertutup dan sangat private dan high confidential gitu ya. Tapi kita juga akan didoakan, kita akan dilayani. Saudaraku, saya bersyukur karena ada satu orang seperti April yang punya ketulusan hati, konsistensi. Nggak mudah saudara melayani orang-orang kayak saya ini gitu ya. Tapi beliau dengan kerendahan hatinya mau mengasihi waktunya buat Tuhan, melayani Tuhan. Dan saya bersyukur, saya bilang, Tuhan terima kasih sudah panggil Kak April. Karena lewat Kak April hidup saya diubahkan dan disentuh Tuhan. Dan saya percaya akan ada banyak perempuan-perempuan jiwa-jiwa di sana juga yang akan kesentuh lewat kehidupan beliau. Saya berdoa setiap hari double anointing Tuhan kasih buat Kak April. Dan saya bersyukur Tuhan pakai hidup Kak April dan untuk memberkati kita semua di No Limit Ministry. Saya percaya bahwa keterbukaan yang saya izinkan terjadi, mengizinkan Roh Kudus untuk mengambil alih hidup saya dan membawa saya untuk dipulihkan hari ini, saudaraku. Banyak perubahan yang terjadi ya, saudaraku. Serasa percaya diri saya kembali dipulihkan. Saya mencintai diri saya kembali. Saya mulai membangun altar dengan konsisten dan kerinduan saya untuk melayani Tuhan, digembalakan dan dimuridkan itu muncul kembali dan bahkan berkali lipat. Kemudian saya mampu memberikan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti saya, dan saya punya gairah yang besar untuk berdoa, membaca Alkitab dan beribadah. Kemudian saya mendapatkan pengajaran yang luar biasa. Kemudian konsep memberi kepada Tuhan itu juga dipulihkan di sini. Dan feedback dari keluarga, mama saya bilang, waktu kami sudah berdoa bersama-sama, bisa berdoa bersama-sama, mama saya ini, feedback dari mama saya membuat saya benar-benar menangis. Mama saya bilang ke saya dalam doanya dengan tangisan, Tuhan, aku bersyukur aku menemukan kembali anakku yang hilang, yang sudah lama aku doakan, dan aku bersyukur ini waktu Tuhan, dan hanya lewat kemurahan Tuhan, lewat No Limit Ministry yang membuat ini terjadi. Dan adik saya juga bilang, karena saya orangnya sangat very, kalau saya nggak suka, I'm a very straight person. Saya akan bilang kalau saya nggak suka, jadi cukup tajam mulut saya. Jadi adik saya bilang ke saya, lu kalau dekat sama Tuhan tuh kelihatan ya, lu tuh banyak mendengar orangnya. Dan saya bilang, Tuhan, praise God, it's not coming from me, it's from my sister, and I do believe God, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kemudian juga ada dari teman-teman saya yang bilang, kok lu berubah ya, lu beda ya, energinya beda, kata mereka seperti itu, auranya beda gitu. Dan ada yang juga bilang, kok lu udah bisa move on ya dengan hidup lu, itu gimana caranya gitu. Dan saya mulai membuat jurnal perjalanan iman saya, dan saya berdoa suatu hari ini akan bisa menjadi buku dan memberkati banyak perempuan-perempuan di luar sana juga. Terima kasih saudaraku, saya percaya, saya berdoa kesaksian hari ini Tuhan pakai untuk memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih Kak April. Saya mau tutup dengan satu ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Terima kasih No Limit Ministry, Tuhan memberkati. Saya kembalikan waktu ini kepada Kak April dan tim No Limit Ministry worshiper. Thank you. Haleluya. Yes, thank you. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Ya, sebentar lagi saya akan buka ruang tanya jawab ya. Tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian dulu. Ya, silahkan Mia atau Rita yang akan naikkan pujian. Iya, kita akan naikkan pujian bersama-sama semua ya, semua ikut menyanyi. Iya, silahkan Mia. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Sebelumnya terima kasih Sis Jo, saya kehabisan nafas. Senang dengar kesaksiannya tadi. Iya, kita nyanyi sama-sama Sister. Teksnya sudah dilampirkan.